Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Noviana Saputri dengan NIM S1 S12016 jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah struktur data. Untuk slide yang kita akan bahas itu ada linked list atau daftar terpaut. Selanjutnya itu ada overview atau ringkasan yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama itu ada introduction atau pendahuluan, lalu various type of linked list atau berbagai jenis data terpaut. Di bagian kedua ini dibagi menjadi 3 daftar. Yang pertama itu daftar terpaut tunggal, daftar terpaut melingkar, dan daftar terpaut ganda. Selanjutnya itu ada the position list item atau daftar posisi detail. Selanjutnya itu ada menyortir daftar posisi. Selanjutnya ada studi kasus, itu studi kasusnya mempertahankan frekuensi akses. Lalu ada urutan berbasis tautan, versi berbasis array, dan yang terakhir itu ada summary atau ringkasannya. Selanjutnya introduction array versi linked list atau pendahuluan array versi linked list. Itu ada array based sequence atau urutan berbasis array. Array memberikan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Lalu ada limitation of array based sequence, keterbatasan urutan berbasis array. Yang pertama itu panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya elemen yang disimpannya. Yang kedua, batas operasi yang diamortisasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real time. Selanjutnya, menyisipkan dan menghapus pada posisi interior array memerlukan biaya yang mahal. Selanjutnya ada linked list atau daftar terpaut. Adalah alternatif terhadap rangkaian berbasis larik yang mengatasi keterbatasan ini. Lalu hal ini bergantung pada representasi yang lebih terdistribusi di mana objek dengan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Setiap node menyimpan referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke node tetangganya untuk secara kolektif mewakili urutan linear. Selanjutnya itu daftar terpaut untuk batasan seperti berikut. Pertama itu elemen daftar terpaut tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerikal. Lalu, kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node tersebut merupakan node kedua, kelima, atau ke-20 simpul dalam daftar. Selanjutnya ada single linked list atau daftar terpaut tunggal. Daftar terpaut tunggal dalam bentuk paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear. Setiap node menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen urutan serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Selanjutnya itu node pertama dan terakhir dari daftar terpaut dikenal sebagai head
dan ekor daftar masing-masing. Lalu dengan memulai dari bagian depan dan berpindah dari satu not ke not lainnya dengan mengikuti referensi berikutnya dari setiap not, kita dapat mencapai bagian ekor dari daftar melintas dari tertaut atau traveling the linked list. Lalu kita dapat mengidentifikasi ekor sebagai simpul yang memiliki non sebagai simpul berikutnya referensi. Lalu karena referensi selanjutnya dari sebuah not dapat dilihat sebagai link atau penunjuk ke not lain, proses melintas daftar disebut juga dengan link hopping atau pointer hopping. Lalu kita masuk ke minimal instance. Daftar tertaut harus menyimpan yang pertama itu ada referensi ke bagian atas daftar. Tanpa referensi explicit ke kepala, tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi not tersebut atau secara tidak langsung yang lainnya. Yang kedua, referensi eksplisit ke simpul ekor tidak wajib, namun lebih disukai untuk dicegah melintasi sisa daftar. Yang ketiga, jumlah total not yang termasuk dalam daftar ukuran tidak wajib, lebih suka menghindari melintas daftar untuk menghitung. Lanjut kita masuk ke inserting an element at the head of a singly linked list, atau masukkan elemen di kepala daftar tertaut tunggal. Properti penting dari daftar tertaut adalah itu tidak mempunyai ukuran tetap yang telah ditentukan, yang menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Yang kedua itu, saat menggunakan daftar tertaut tunggal tidak dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Langkah-langkah untuk menyisipkan elemen yang pertama itu buat simpul baru, atur elemennya ke elemen baru, atur tautan berikutnya untuk merujuk ke kepala saat ini, atur kepala daftar agar menunjuk ke not baru. Seperti kita bisa lihat pada gambar yang samping sini. Selanjutnya kita masuk ke inserting an element at the tail of a singly linked list, atau masukkan elemen di ekor daftar tertaut tunggal. Step atau langkah. Yang pertama itu buat simpul baru, lalu tetapkan referensi berikutnya ke tidak ada, lalu atur referensi ekor berikutnya ke arahkan ke simpul baru ini. Yang terakhir itu berubah referensi ekor ke not baru ini. Kita lihat algoritma atlasnya. Newest itu not, not next itu non, tail next itu newest, tail newest, size itu size tambah 1. Kita masuk ke removing an element from a singly linked list. Menghapus elemen dari daftar tertaut tunggal.
Yang pertama itu menghapus elemen dari kepala daftar tertaut tunggal. Pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari menyisipkan elemen baru di kepala. Lalu yang kedua, lainnya tidak mudah untuk menghapus simpul terakhir dari daftar tertaut tunggal. Yang pertama, bahkan jika kita mempertahankan referensi ekor langsung ke not terakhir dari daftar, kita harus dapat mengakses not sebelum not terakhir agar untuk menghapus not terakhir. Lalu yang kedua, kita tidak dapat mencapai simpul sebelum ekor dengan mengikuti tautan berikutnya dari ekor tersebut. Satu-satunya cara untuk mengakses not ini adalah memulai dari awal daftar dan mencari seluruh daftar. Urutan operasi link hopping seperti itu bisa memakan waktu lama. Dan yang paling terakhir, operasi ini dilakukan lebih efisien dari 2 kali lipat. Lalu kita masuk ke implementing a stack with a single linked list atau menerapkan stack dengan single linked list. Itu ada implementasi stack ini mempertahankan 2 variabel. Yang pertama itu underscore fit dan underscore size. Yang underscore fit itu referensi ke not di kepala daftar. Lalu untuk underscore size itu untuk melacak nomor saat ini elemen dalam tumpukan. Nah, tumpukan menggunakan kelas non-public non untuk mewakili setiap not yang didorong atau dimasukkan ke dalam atau keluar dari tumpukan. Lalu the not object maintains 2 variable. Objek not menyimpan 2 variabel. Yang pertama elemen dan next. Untuk elemen itu untuk menyimpan data dan next referensi untuk not berikutnya. Nah, ada di sini contoh kodenya. Dan di sini tuh kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini saya sudah mempunyai codingannya. Bisa kita jalankan saja. Nah, untuk outputnya itu panjang tumpukan ada 5, tumpukan S-nya itu 2, 17, 3, 15, 10. Untuk ambilnya atau popnya itu 1, dan 2, pop 2-nya itu 17, panjang tumpukannya itu ada 3, tumpukan S-nya itu 3, 15, dengan 10. Sekarang kita lanjut ke analysis of linked stack operation atau analisis operasi linked stack. Yang pertama itu ada semua metode selesai dalam waktu konstan kasus terburuk. Lalu analisis diamortisasi tidak diperlukan dalam kasus ini. Lalu penggunaan ruang adalah O dalam kurung N dengan N adalah jumlah elemen saat ini ditumpukan. Untuk operation untuk running time-nya itu push dalam kurung E dengan running time 0 dalam kurung 1, spop dengan runningnya sama, stop len S dan S dot is underscore empty. Lanjut kita ke implementing a queue with a single linked list atau menerapkan antrian dengan single linked list.
Hal ini memastikan waktu kasus terburuk untuk semua operasi. Implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan. Yang pertama itu ada underscore hit, underscore tile, and dan underscore size untuk menghindari melintasi daftar. Lalu elemen ditambahkan di end quit ke akhir daftar dan dihapus widget dari depan daftar. Perhatikan tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan underscore tile referensi. Selama enquy node terbaru selalu menjadi node tersebut ekor baru. Dan jika hanya ada satu elemen dalam daftar, maka elemen tersebut juga menjadi kepala baru. Penggunaan ruang bersifat linear dalam jumlah elemen saat ini O(n). Jadi kita lihat ini untuk ininya. Lalu kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini saya juga sudah mempunyai kodenya. Untuk kelas empty-nya itu untuk mengindikasikan bahwa queue kosong. Untuk linked queue itu menggunakan single linked list untuk penyimpanan. Node ini kelas ringan, tidak public, untuk menyimpan simpul yang terpaut tunggal. Untuk init membuat antrian kosong, lainnya itu mengembalikan jumlah elemen dalam antrian. Empty mengembalikan true jika antrian kosong. Untuk pierce-nya itu mengembalikan, tetapi tidak menghapus elemen di depan antrian. Mengangkat pengecualian jika antrian kosong. Queue-nya itu menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian pivot, mengangkat pengecualian jika antrian kosong. Kalau enquy menambah elemen E ke belakang antrian. String-nya itu representasi string dalam antrian. Kita langsung jalankan saja. Jadi seperti ini untuk outputnya. Panjang antriannya itu ada 5. Antrian key-nya itu 5, 7, 9, 1, 3. Yang dihapus ada 5. Dihapus itu 7. Panjang antriannya itu 3. Antrian key-nya 9. Selanjutnya kita masuk ke circularly linked list atau daftar terpaut lingkar. Pada bab sebelumnya, konsep melingkar array diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Dalam daftar terpaut melingkar, bagian ekor dari daftar menggunakan miliknya referensi berikutnya untuk menunjukkan kembali ke bagian atas daftar. Daftar terpaut secara melingkar memberikan gambaran yang lebih umum model daripada daftar terpaut standar untuk kumpulan data itu bersifat siklik, yakni tidak mempunyai gagasan tertentu tentang awal dan akhir. Tautan melingkar harus memelihara referensi ke node tertentu untuk memanfaatkan daftar terkini. Lalu kita masuk ke round robin scheduler. Penjadwalan round robin. Penjadwalan round robin melakukan iterasi melalui kumpulan elemen secara melingkar dan layanan masing-masing elemen dengan melakukan tindakan tertentu padanya. Penjadwalan seperti ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan secara adil sumber daya yang harus dipakai bersama oleh kumpulan klien.
Penjadwalan round-robin sering digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu CPU untuk berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan di komputer. Penjadwalan round-robin dapat diimplementasikan dengan ADT antrian umum dengan berulang kali melakukan langkah-langkah berikut pada antrian queue. Yang pertama itu ada I sama dengan key document, 2 service elemen E, 3 key dot enq E. Nah, jika linked queue digunakan untuk mengimplementasikan ini, ada peningkatan overhead untuk menghapus sebuah node dari depan dan menambahkan satu with circular queue ini dengan kelas circular queue kita dapat mengimplementasikan penjadwal round robin dengan 2 langkah. Yang pertama, service elemen key front dan yang kedua key rotate. Kita masuk ke implementing a queue with a circularly linked list. Atau menerapkan antrian dengan circularly linked list. Nah, implementasinya hanya mempertahankan 2 variabel underscore style dan underscore size. Untuk referensi ekor berikutnya ditautkan ke kepala. Hit. So, hit sama dengan self dot underscore style underscore dot underscore next. Dan kelas circular queue mendukung metode putar tambahan yang menghapus elemen dari depan dan menyisipkannya di bagian belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menetapkan hit lama sebagai ekor baru. Wheel tile. Self dot underscore style sama dengan self dot underscore style dot underscore next. Di sini kita mempunyai linknya di Visual Studio Code. Ini untuk printnya itu panjang antrian key, print dihapus, panjang antrian, terus kita langsung saya jalankan. Jadi sudah benar untuk coding dari circularly linked list. Lanjut di sini kita masuk ke double linked list. Ada motivation atau motivasi. Dalam
daftar tertaut tunggal, setiap not menyimpan referensi ke not yang berada tepat setelahnya. Lalu, keterbatasan daftar tertaut tunggal. Sama itu, sulit untuk menghapus not di bagian akhir daftar secara efisien. Secara umum, kita tidak dapat secara efisien menghapus simpul sembarang dari posisi dalam daftar jika hanya diberi referensi ke simpul tersebut. Hal ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang mendahului simpul yang akan dihapus. Namun, simpul tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Ini untuk referensi selanjutnya untuk not sebelumnya perlu diperbarui. Ini untuk hapus not atau simpul i. Dan bagian sini ini this is not accessible atau ini tidak dapat diakses. Pembatasan daftar tertaut tunggal ini diatasi dengan struktur daftar tertaut ganda di mana setiap not menyimpan referensi eksplisit ke not sebelumnya dan referensi ke not setelahnya. Hal ini memungkinkan operasi pembaruan waktu 0,1 untuk baik untuk menyisipkan maupun penghapusan pada posisi wewenang-wewenang di dalamnya daftar. In order to avoid untuk menghindari beberapa kasus khusus ketika beroperasi di dekat batas daftar tertaut ganda, maka membantu menambahkan not khusus di kedua ujung daftar. Not header di awal daftar dan a simple trail dan a trail not at the end of the line di akhir daftar. Not tiruan ini disebut centangles, tidak menyimpan elemen, do not store element. Untuk daftar kosong, kolom header berikutnya mengarah ke cuplikan dan kolom sebelumnya di trailer mengarah ke header. Penggunaan Sentinel menyederhanakan logika operasi. Not header dan trailer tidak pernah berubah, hanya not di antara keduanya mengubah. Semua penyisipan dan penghapusan dapat ditangani secara terpadu. Not baru disisipkan atau dihapus di antara sepasang not yang ada. Ini kasus memasukkan pada posisi sembarang dalam daftar yang tidak kosong. Kasus kedua ini memasukkan di awal daftar. Bagian inserting with a double linked list. Masukkan di daftar tertaut ganda. Lalu deleting a not in a double linked list. Menghapus not dalam daftar tertaut ganda. Karena penggunaan Sentinel, implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus not pertama atau terakhir. Ini removing a not at an arbitrary location. Menghapus not di lokasi sembarang. Kita masuk ke implementasi dasar daftar tertaut ganda. Basic implementation of a double linked list. Untuk kelas double linked list ini deklarasi kelas dasar. Untuk non ini mempertahankan dua referensi brief dan next. Selanjutnya ini
melakukan penyisipan dan menghapus not sesuai algoritma yang dijelaskan sebelumnya di slide 24 dan 25. Lalu kita masuk ke implementing Ducky with the double linked list. Menerapkan Ducky dengan double linked list. Nah, di sini untuk menerapkan Ducky dengan double linked list itu implementasi Ducky antrian ujung ganda berbasis array sebelumnya tercapai operasi dalam waktu 01 time waktu dan diamortisasi untuk kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran array. Dengan penerapan berdasarkan daftar tertaut ganda, kita dapat mencapai semuanya operasi Ducky dalam waktu 0 kasus terburuk time waktu. Dengan penggunaan Sentinel, perhatikan perubahan berikut. Yang pertama itu ada header tidak menyimpan elemen pertama dari Ducky. Yang disimpan adalah not tepat setelah header menyimpan elemen pertama dengan asumsi Ducky tidak kosong. Demikian pula, not sebelum trailer menyimpan elemen terakhir dari Ducky. Metode insert between dan delete not diwarisi di kelas anak untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan not di awal atau akhir Ducky. Nah, di sini kita bisa langsung implementasikan saja. Kita masuk ke Visual Studio Code.
Ini kita coba jalankan. Jadi ini untuk output dari materi yang tadi. Ini kita masuk ke the positional list ADT, daftar posisi ADT. Tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu tumpukan, antrian, dan antrian berujung ganda hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan atau ujung lainnya. Perhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu menerima A melayani. Bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat itu? Posisi. Hal ini memotivasi penggunaan ADT yang lebih umum yang memberikan penggunaan cara untuk merujuk ke elemen manapun dalam urutan dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara sewenang-wenang.
Dalam urutan berbasis array, indeks bilangan bulat memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen, atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tertaut. Kita tidak dapat mengakses satu entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Menemukan elemen pada indeks tertentu dalam daftar tertentu memerlukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal atau akhir, sambil terus menghitung elemen. Indeks bukanlah abstrak yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi. Karena indeks suatu entry bukanlah seiring waktu, karena penyisipan atau penghapusan itu terjadi di awal rangkaian. Misalnya, mungkin tidak mudah untuk mendeskripsikan lokasi seseorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut berada dari garis depan. Lalu kita masuk ke another example. Contoh lain pengolahan kata. Yang pertama itu dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengolahan kata menggunakan abstrak kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa menggunakan indeks bilangan bulat secara eksplisit, sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau masukkan karakter baru tepat setelah kursor. Lebih lanjut, kami mungkin dapat merujuk pada posisi inheren dalam dokumen seperti awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Kita masuk, bisa kita menggunakan referensi note sebagai posisi. Daftar tertaut menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu pada posisi sewenang-wenang selama referensi ke note yang relevan tersedia. Oleh karena itu, sangat menggoda untuk mengembangkan ADT di mana referensi note berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Faktanya, kelas doubly linked base kami memiliki metode insert between dan delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun, penggunaan node secara langsung akan melanggar prinsip desain abstraksi dan berorientasi objek enkapsulasi yang diperkenalkan pada kuliah sebelumnya. Ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi node dari daftar tertaut. Yang pertama itu akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka tidak perlu memikirkan detail implementasi seperti manipulasi referensi node tingkat rendah atau ketergantungan kita pada pengguna node Sentinel. Kami dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna mengakses atau memanipulasi node secara langsung referensi dengan mencegah salah urut oleh pengguna. Yang terakhir itu, enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Kita masuk ke the positional last ADT. Sini memberikan abstrak umum dari rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Juga menyediakan tipe data abstrak posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar. Suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar posisi yang lebih luas. Posisi tidak
tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam daftar kecuali jika dihapus oleh mengeluarkan perintah eksplisit. Contoh posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode seperti elemen mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai balik dari metode lainnya. Daftar posisi L mendukung metode pengakses berikut, seperti L-first itu mengembalikan posisi elemen pertama atau tidak ada jika L kosong. L-last mengembalikan posisi elemen terakhir L atau non jika L kosong. L-before mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P atau non jika P adalah yang pertama posisi. L-after mengembalikan posisi L segera setelah posisi P atau non jika P adalah posisi terakhir. List empty mengembalikan true jika daftar L tidak berisi elemen apapun. Line L mengembalikan jumlah elemen dalam daftar. Iter mengembalikan iterator maju untuk elemen daftar. Lalu ada daftar posisi ADT juga mencakup metode pembaruan seperti berikut. Yang pertama ada L@first, itu menyisipkan elemen baru E di depan L, mengembalikan posisi elemen baru elemen. L@last menyisipkan elemen baru E di belakang L, mengembalikan posisi elemen baru elemen. L@before sisipkan elemen baru E tepat sebelum posisi P di L. Ada L@after menyisipkan elemen baru E tepat setelah posisi P di L. Lalu ada L-replace menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E, mengembalikan elemen sebelumnya pada posisi P. L-delete P harus hapus dan kembalikan elemen pada posisi P di L. Kita masuk ke full observation atau beberapa pengamatan. Perhatikan bahwa metode first dan last dari daftar posisi ADT mengembalikan posisi terkait bukan elemen. Elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. L-first elemen pertama dalam daftar, dan L-last elemen terakhir dalam daftar. Keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembalian adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Karena ADT menyertakan dukungan untuk fungsi iterPython, pengguna dapat mengandalkan sintaksis for loop tradisional untuk traversal maju dari daftar bernama data for A in data frame A. Kita masuk ke implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list. Proposisi setiap metode daftar posisi ADT berjalan dalam waktu kasus terburuk ketika diimplementasikan dengan daftar terlaut ganda. Kami mengandalkan kelas double linked base untuk representasi tingkat rendah kami, menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi ADT. Kita mendefinisikan kelas posisi yang disarankan di dalam kelas daftar posisi. Berbagai metode posisionalis kami mungkin akhirnya membuat instance posisi berlebihan yang mereferensikan lot dasar yang sama. Oleh karena itu, kami mendefinisikan Head dan metode khusus dalam kelas posisi untuk melaksanakan tes seperti P sama dengan Q. Kita masuk ke validasi posisi. Setiap kali metode kelas posisionalis menerima posisi sebagai parameter, kami ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid, dan jika demikian untuk menentukan not yang mendasari terkait dengan posisi tersebut.
Fungsi ini diimplementasikan dengan metode non-public bernama validate. Secara internal, suatu posisi mempunyai referensi kode ke node terkait dari daftar tertaut dan juga referensi ke intent daftar itu berisi node yang ditentukan. Dengan referensi container, kami dapat mendeteksi dengan what ketika mengirimkan instance posisi yang tidak termasuk dalam daftar yang ditunjukkan. Kita masuk ke access and update method. Metode akses dan pembaruan. Semua metode ini dengan mudah mengadaptasi mendasari penerapan daftar tertaut ganda untuk mendukung antarmuka public ADT daftar posisi. Metode ini bergantung pada utilitas validate untuk membuka setiap posisi yang dikirim. Mereka juga mengandalkan utilitas make position untuk membungkus node sebagai instan posisi untuk dikembalikan ke pengguna. Memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel. Untuk kenyamanan warisan, metode utilitas insert between diganti sehingga metode kami mengembalikan posisi yang terkait dengan node yang baru dibuat, sedangkan versi yang diwarisi mengembalikan node itu sendiri. Lalu kita masuk ke sorting position list, menyortir daftar posisi. Kami menerapkan algoritma penyisipan sortir. Kami mempertahankan 3 variabel. Yang pertama itu penanda, pivot, dan wall. Marker, pivot, dan wall. Marker itu posisi paling kanan dari bagian daftar yang sedang diurutkan. Untuk pivot itu posisi tepat setelah penanda. Wall itu untuk bergerak ke kiri dari penanda selama masih ada elemen sebelumnya yang nilainya lebih besar dari itu. Kita masuk ke studi kasus. Mempertahankan frekuensi akses. Daftar favorit ADT. Untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat beberapa kali setiap elemen berada di akses. Contohnya browser web yang melacak URL pengguna yang paling sering diakses, koleksi musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Untuk daftar favorit ADT harus menyediakan metode seperti akses, hapus, akses, remove, dan top. Default daftar favorit diurutkan setiap kali suatu item diakses, hitungannya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma penyisipan sortir. Di sini menggunakan positional list, item, value. Setiap elemen positional list adalah turunan dari kelas item. Memiliki 2 elemen, yaitu value dan found. Ini seperti itu. Kita masuk ke using a list with the move to front heuristic. Menggunakan daftar dengan heuristik pindah ke depan. Dalam implementasi sebelumnya, metode akses dilakukan tepat waktu sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit. Artinya, jika E adalah elemen terpopuler ke K dalam daftar favorit, maka untuk mengaksesnya diperlukan waktu. Lokalitas referensi. Sekali suatu elemen diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat, misalnya halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Heuristik pindah ke depan memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Idenya adalah memindahkan elemen ke depan daftar setiap kali diakses. Harapan kami tentu saja elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu dekat, namun urutan penyortiran hilang karena heuristik ini. Pertimbangkan misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen dan rangkaian akses n pangkat 2.
Ini kita langsung saja ke pertukaran dengan heuristik, pindah ke depan. Versi MTF tidak mempertahankan elemen daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika kita diminta untuk menemukan ke elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Kita akan menerapkan metode top K sebagai berikut. Kami menyalin semua entry daftar favorit ke daftar lain bernama temp. Ini memindahkan daftar temp sebanyak di setiap pemindahan kami menemukan entry dengan jumlah akses terbesar. Hapus entry ini dari temp dan laporkan di hasilnya. Lalu kita masuk ke link based versi array based sequence, urutan berbasis tautan versi berbasis array. Keuntungan urutan berbasis array yang menyediakan akses 0 kali dengan elemen berdasarkan indeks bilangan bulat. Sebaliknya, daftar tertaut menyediakan waktu untuk mengakses elemen ke K atau waktu (NK) jika menelusuri mundur dalam daftar tertaut ganda. Operasi dengan batas asimptotik yang setara biasanya menjalankan faktor konstan dengan lebih efisien. Struktur berbasis array versus struktur tertaut. Representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur tertaut. Kontainer berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen dengan daftar tertaut. Memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga referensi ke node. Nah, ada keuntungan urutan berbasis tautan. Struktur berbasis tautan memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batas diamortisasi yang terkait dengan perluasan atau kontraksi. Susunan dinamis penting untuk sistem waktu nyata. Struktur berbasis tautan mendukung penyisipan dan penghapusan waktu pada posisi sewenang-wenang. Hal ini sangat kontras dengan urutan berbasis array. Misalnya, metode insert atau pop dari kelas daftar Python membutuhkan n kurang k tambah 10 untuk beroperasi pada indeks K karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Ini untuk ringkasannya. Mungkin untuk ringkasannya tidak perlu dijelaskan. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi linked list ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.